Di pembahasan sebelumnya, kita sudah menemukan cara menghitung rate of use asset dan lease liability. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa beban bunganya. Namun sebelum itu, kita bisa lihat di slide ini yang menunjukkan schedule amortisasi leasing. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 yang munculkan lease liability sebesar 95890. Nah, pada tanggal yang sama, Ivanhoe harus melakukan pembayaran pertamanya sebesar 20.711 euro. Sehingga kita lihat di sini, saldo akhir lease liability tanggal 1 Januari 2019 adalah 75.179. Selanjutnya, Ivanhoe itu harus melakukan pembayaran pokok dan bunganya. Jadi konsep ini sama dengan apa yang sudah kita pelajari di liabilitas sebelumnya atau di piutang sebelumnya. Untuk pokoknya yang sebesar 20.711 itu dibayarkan setahun sekali. Sekarang kita berfokus pada berapa bunga yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Rate bunga menggunakan implicit interest rate yaitu sebesar 4%. Kemudian kita kalikan 4% dengan saldo lease liability yang sebesar di akhir tadi sebesar 75.179 euro. Jadi perkalian antara saldo akhir lease liability dengan 4% itu nanti akan menghasilkan nilai sebesar 3.007 euro. Karena ini kebetulan kasusnya dimulai tanggal 1 Januari dan beban bunga adalah setahun sekali, maka pengakuan beban bunga ya tertanggal 31 Desember 2019. Sehingga jurnalnya pastinya mendebit interest expense dan mengkredit lease liability sebesar 3.007,17. Saya harapkan jika contoh soal dimodifikasi di mana tidak tepat awal transaksi untuk leasing 1 Januari, maka kita dapat melakukan pengakuan beban bunga terhitung dari transaksi sebelumnya ke tanggal pengakuan bunga yang biasanya di akhir periode yang berhubungan dengan jurnal penyelesaian. Sekarang kita berfokus lagi ke tabel schedule ini. Jadi, angka 20.711 yang dibayarkan setiap tahunnya itu meliputi dua elemen. Di dalamnya termasuk ada interest expense dan pengurangan nilai lease liability sebesar 17.703,94 euro. Jadi, jika saya ilustrasikan sebagai berikut, setiap tahun Ivanhoe itu harus melakukan pembayaran sebesar 20.711. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020 terdapat pembayaran sebesar 20.711. Jurnalnya adalah lease liability pada kas sebesar 20.711 euro. Nah, nilai 20.711 itu sudah termasuk bunga sebesar 3.007 dan pengurangan lease liability sebesar 17.703, atau dengan kata lain 3.007 ditambah dengan 17.703 menghasilkan 20.711. Oleh sebab itu, ketika kita berurusan dengan perlakuan akuntansi untuk beban bunga, kita jangan menjurnal beban bunga pada kas, karena beban bunga yang dibayarkan sudah masuk dalam jurnal ini. Kita hanya mengakui adanya beban bunga di akhir periode dengan menjurnal interest expense pada lease liability sebesar 3.007,17
7,17 euro. Nah, jurnal ini pasti kita buat di akhir periode yang biasanya tertanggal 31 Desember. Jika jurnal list liability pada kas, ya jelas ini bukan jurnal penyelesaian. Jurnal ini kita buat setiap tanggal pembayaran angsuran list. Jika di kasus ini pembayaran setiap tanggal 1 Januari, jadi kita buat jurnalnya ya di tanggal itu. Sekarang kita paham kenapa kedua jurnal ini muncul.